Oke, bertambah lagi koleksi box set di rumah gue. Anyway, selamat datang di channel YouTube JJFC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di sesi review jersey. Oke, jadi ini sepertinya bakal lama banget videonya karena pas gua ke Persija Store di Plaza Festival, pas kan gue pegang-pegang jersey-nya tuh, ini banyak banget detailnya, bahkan sampai ke box setnya. Inilah kenapa akhirnya gue berkompromi, oke lah untuk box set Persija di Apparel Juara ini, oke lah, nggak apa-apa kalau gue koleksi. Nah, sebelum kita bahas bareng-bareng, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan setelah kalian nonton, gue pengen dengar nih, kira-kira ide kalian seperti apa, atau bahkan komentar kalian seperti apa sih untuk jersey dari Apparel Juara ini untuk Persija Jakarta. Pertama, kita dari box setnya dulu. Yang gue suka adalah dari 3 box set ini, kalian bisa lihat di depan gue ya, ini selalu berbeda dari tahun ke tahunnya. Kalau misalkan jersey di tahun 2022-2023, ini kan fair for knit. Ini kan box setnya dibuka gini ya. Gini. Nah ya kan dibuka model atau dibuka kayak buku gitu kan. 2023-2024 ini Vortexion, dia kan bukanya kayak gini nih, 2 pintu gitu kan, kayak kulkas 2 pintu. Kalau yang terbaru ini adalah jersey Persija dengan tema Hyperflex. Nanti ada penjelasannya Hyperflex itu apa. Ini box setnya, dia motifnya itu kayak kulit jeruk ya. Jadi kalau di box set yang lain kan dia motifnya ada sendiri tuh. Nah ini dia tuh lebih kayak kulit atau kulit jeruk tuh. Jadi feelnya itu dia ya kayak megang kulit jeruk gitu loh ya. Terus di sini juga merah menyala, tulisannya JR Juaraga, ada keterangan seasonnya 2024-2025, logo Persija Jakarta warna merahnya itu menyala, dan ada temanya yaitu Hyperflex. Selebihnya di sini ada harganya 799.900. Ini kemarin langsung gue beli di awal musim. Kenapa gue beli di awal musim? Karena gue sedikit merasa bersalah ketika beli jersey Persija itu di akhir musim. Karena dengan kualitas yang semakin bagus, gue akuin, dari Apparel Juara ya, akan sangat nggak menghargai sih. Bukan sangat, sedikit tidak menghargai jerih payah kalau gue incernya diskon. Ya nanti yang away pun mungkin gue diskon, tapi setidaknya yang home gue belinya pas harganya full price ya. Terus di bagian kanan kirinya ini ada pita, nanti akan gue jelasin pitanya untuk apa. Di sini juga ada semacam kertas tambahan bertuliskan Grab Here, dan ada tulisan Juaraga ID. Ya, oke. Sekarang langsung aja gue buka boxnya. Jadi kalian perhatikan baik-baik saat gue buka boxnya, biar kalau misalkan kalian beli nanti boxnya nggak rusak. Pertama pegang pitanya ini, kelihatan ya kalau di kamera ya. Terus pegang pitanya sama pegang tulisan Grab Here ini ya. Buka dikit nih. Nah kalau udah buka dikit kayak gini, ini kita nggak usah pegang lagi karena takutnya bisa copot. Jadi kita pegang ini tapi sambil dipegang tulisan Grab Here-nya. Kenapa? Karena nanti di sebelah kanan ada sertifikatnya. Jadi kayak gini ya, tuh ada sertifikatnya, ini covernya dan jersey-nya di sini. Oke, jadi akan gue tinggalkan boxnya. I will leave the box. Sementara itu gue ambil jersey-nya. Ini juga jersey-nya dilapis lagi kertas, ada tulisannya ya, berbagai tulisan juara di berbagai bahasa. Ada Meister nih, bahasa Jerman, Kampion bahasa Spanyol ya, ada bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Rusia kayaknya, dan Champion bahasa Inggris. Oke, jadi caranya adalah biar nggak merusak, karena segelnya sayang banget kalau dirusak. Kelihatan kan kalau ada segelnya kan, sayang banget kalau dirusak. Nah ini dia jersey Persijanya. Nah, mantap ya. Ini boxnya bakal gua taruh di belakang, jadi kita akan fokus ke jersey-nya ya sekarang. Ini dia jersey-nya. Oh masih ada ini. Wih. Pas pertama kali gue lihat ya launchingnya di Instagram, waktu itu kan launchingnya di Gis, tapi kan gue nggak kesana. Pas gue lihat video Instagram ya, reelsnya itu, gue langsung kayak, gue harus beli ini. Kenapa? Karena berkerah. Dan kalau yang gue lihat tuh, dia jersey sekarang tuh trennya ya, terutama di Liga Indonesia itu makin simple. Sepertinya udah nggak main printing terlalu berlebihan lagi, tapi lebih ke pola cutting dan bahannya. Mungkin untuk performa, jersey ini memang dia punya tingkat fleksibilitas yang tinggi ya.
Nanti kita lihat bareng-bareng. Kenapa? Karena jersey itu kan fungsi utamanya untuk pergerakan yang harus mendukung fleksibilitas gerakan dari pemain bola. Tapi kalau gue lihat secara desain, ini juga fleksibel untuk dipakai di mana aja. Buat ke kantor bisa, buat kuliah bisa, bahkan untuk ke mall pun juga ini stylish banget loh. Tuh, kelihatan nggak? Ya. Ini gue yakin pasti review bakal lama karena akan sayang banget kalau gue lewatkan detail-detail di jersey ini. Jadi be prepare, siapkan minuman kalian, teh, kopi, bahkan snack. Kita nonton ini bareng-bareng secara seksama. Kita mulai aja dari atas ke bawah, yaitu dari kerah dulu. Kelihatan di kamera. Jadi kerahnya itu dia pakai kombinasi ya, bukan kerah polo shirt pakai kancing, tapi ada kombinasi V di sini. Nah, bahan kerahnya sendiri itu pakai bahan rib yang ada coraknya. Ini coraknya ditenun atau dijahit langsung di ribnya ya. Jadi ini bukan di printing, tapi dia memang pakai rib yang ada corak ini ya. Artinya dia pesan khusus ya. Dan kalau untuk fleksibilitasnya juga dia nggak terlalu kendor, tapi juga masih menjaga bentuk kerahnya, dalam arti nggak terlalu ketat juga. Ya harusnya pemilihan bahan jersey kan dipikirkan semaksimal mungkin ya untuk kenyamanan atlet dan juga yang beli alias customernya. Nah sementara untuk V kombinasi di sini dia juga pakai rib, tapi dia ribnya lebih lentur daripada yang di kerah. Ya mungkin untuk kepala masuk kan. Nah sementara di dalamnya itu ada keterangannya yaitu sizingnya L. Nah perlu teman-teman mungkin cermati ya, pas gue beli ini size-nya naik satu size dibandingkan dari musim lalu. Jadi musim lalu kan gue pakai M tuh, medium. Nah, untuk jersey musim terbaru gue pakai L. Kenapa? Nanti bakal gue jelasin. Itu pun gue juga dapat informasinya dari orang store-nya sih gitu. Selebihnya ada tulisan performance-nya. Nah mungkin ini memang khusus diperuntukkan untuk performance, bukan untuk durability, untuk replika gitu ya. Kemudian ada tulisannya official merchandise made in Indonesia. Oke, itu kerahnya, mendukung lah ya looks-nya. Nah, sekarang kita ke bagian cutting-nya. Oke, cutting-nya juga menarik. Jadi, teman-teman perhatikan kalau di kamera, lengan itu kan dia pakai pola cutting raglan ya. Jadi, diambil dari samping leher, dijahit sampai ke ketiak, ketek, ya kan? Nah, itu pun setelah itu di keteknya itu ada lagi kombinasinya seperti ini. Set ya. Di belakang ternyata ada lagi kombinasinya. Pakai kain yang berbeda ya. Tuh. Motifnya jaring. Dari belakang, dari pundak belakang sampai ke sini, samping ketiak. Ini pakai motif jaring, pakai bahan jaring yang pori-porinya lebih lebar. Nah mungkin ini untuk evaporasi keringat ya. Jadi misalkan pemain bergerak itu gimana caranya biar keringat itu keluar, pakai yang pori-porinya lebih besar kainnya. Jadi membantu untuk penguapan. Kita kembali ke lengannya, yaitu diakhiri dengan bahan rib. Nah bahan ribnya ini dia sama kayak kerahnya ya. Artinya bahannya nggak terlalu kendor, tapi kalau misalkan dipakai juga nggak terlalu ketat, nggak menghalangi pergerakan gitu nih tuh. Ya. Ini dia juga pakai bahan ribnya yang ada line merahnya, bukan di print ya, tapi memang dijahit dan ditenun menjadi satu dengan bahan hitamnya. Next kita ke bagian logonya, yaitu adalah logo aparelnya yaitu Juara JR dan logo klubnya yaitu Persija Jakarta. Kalau pembahasan masalah logo ini gue tahu persis nggak bakal ada habisnya. Kenapa? Karena bakal ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nggak setuju, dan bahkan ada yang setuju dan bahkan mengapresiasi. Nah gue bakal bahas ini sesuai dengan perspektif gue dan akan gue jelaskan kira-kira kenapa sih pemilihannya ini dan itu. Karena gue meng-highlight dua komen netizen yang paling banyak, yaitu masalah bahannya, kenapa bordir komputer, dan kedua adalah masalah logonya, kenapa warnanya emas, logo Persija ya, kenapa warnanya emas kayak ini. Kenapa nggak seperti biasa aja, warna putih, warna merah, warna biru di bagian logo Jakartanya, warna hitam di tulisan Persijanya. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa warnanya emas? Oke, mungkin yang paling mudah gue bahas dari sini dulu ya. Kemungkinan Juara juga mereka ngejar looks-nya, fashion-nya, dimana kita ketahui udah jamak banget klub-klub sekarang pakai logo itu monokrom alias satu warna kayak gini. Dan ini udah hal-hal yang umum dan menurut gue sih tidak mengubah histori ya. Justru malah menjadi part of history, bagian dari sejarah bahwa Persija punya jersey yang monokrom logonya. Jadi ya seharusnya sih tidak mengurangi kesakralan ya. Yang kedua adalah masalah
bahannya. Kok bordir komputer, kenapa nggak pakai logo-logo seperti biasanya aja, woven lah, TPU dan lain sebagainya. Yang gua duga adalah Juara dia mengejar konsepnya yaitu monokrom, tapi gimana caranya biar warnanya itu antara si JR-nya ini dengan logo Persija itu nggak beda. Maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya gini, belum tentu kalau misalkan logo Persija pakai TPU, sementara logo JR-nya pakai yang lain, belum tentu tone atau tingkat warna emasnya itu sama. Nah, nanti kalau misalkan pakai bahannya beda antara logo JR-nya dan Persijanya, outputnya ternyata warna emasnya beda, yang satu lebih emas, yang satu malah lebih butek, atau bahkan sebaliknya lebih muda, nanti protes lagi, komentar lagi, kok warna emasnya nggak sama gitu. Jadi ya yang paling memungkinkan adalah pakai metode dan bahan yang sama. Dalam hal ini adalah bordir komputer. Mungkin masukannya sedikit kurang rapih gitu. Ya nanti ini mungkin bisa jadi masukan aparel Juara ke depannya untuk next jersey Persija kalau tahun depan masih jadi aparel resmi Persija Jakarta. Selanjutnya sebelum ke bahan ya, gue tahu bahan itu adalah main course-nya. Kalau di makanan itu adalah makanan utamanya. Tapi gue gak mau bahas bahannya dulu karena ini spesial juga sih, bahan dan pola cuttingnya. Nah, gue mau bahas adalah di bagian bawahnya dulu. Ini ada semacam black tab-nya dari Juara ya. Ini juga dia berbeda, berevolusi dari yang musim lalu. Dia pakai semacam blok gitu, tulisannya Juaraga, ada semacam dot-nya dan ada JR-nya atau singkatan dari Juara Apparel. Nah, ini dia pakai bahannya itu semacam seperti rubber ya. Tapi tipis. Jadi dia fleksibel dan ini berbeda dari musim sebelumnya. Karena kalau yang musim sebelumnya itu kan dia rubber agak tebal dan misah-misah ya. Nah, itu kalau kalian nggak telaten itu bisa copot atau protol bahasa slangnya. Nah, sementara di bagian kanannya itu ada logo dari Hyperflex. Nah, Hyperflex ini adalah teknologi dan konsep yang ada di jersey Persija musim ini. Yang gue suka adalah Juara ini dia sejak musim 2020-2021 ya, yang jersey yang ini mereka tuh selalu bikin inovasi baru di setiap jersey-nya. Inovasi dan teknologi ya, kayak Protection, Performit, dan yang sekarang adalah Hyperflex. Dan yang harus gue akui adalah bahannya ini dia semakin improve dari tahun ke tahun. Kalau kalian lihat ini mereka masih pakai jacquard ya. Kalau yang gue baca di keterangannya, jacquardnya ini berdasarkan kulit macan. Kalau yang musim sebelumnya kan pakai motif Jakarta, motif Betawi kan yang ini kan. Nah, kalau sekarang berdasarkan motif kulit macan, tiger skin. Mungkin dari motif-motif belang-belang macannya ya kan. Persija itu kan julukannya macan kemayoran gitu. Ini gue akui semakin halus ya. Jadi kan tadi gue bilang tuh bahannya semakin improve. Kenapa? Karena di Performit yang ini gue akuin bahannya masih agak kasar di belakangnya ya. Depannya pun juga agak kasar. Terus improve di jersey ini semakin halus bahannya, terutama di bagian dalamnya ya kan bersentuhan dengan kulit, dan di sini ini juga halus. Jadi Juara itu dia gue bisa nilai selalu improve untuk produknya. Yang terakhir adalah pola cuttingnya. Ini review gue yang terakhir sebelum penilaian. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di kamera ya, pola cutting itu dia baru, unik. Alih-alih pakai pola cutting biasa normal, yaitu list dari ketiak, dari ketek sampai ke bawah pinggang, Juara mereka mendevelop sendiri cuttingannya dari pinggang belakang, dari sini ya, pinggang belakang naik sampai ke dekat ketiak sampai sini ya. Kalau di kamera kelihatan nggak? Ini belakang naik sampai ke hampir dekat ketiak ya. Tuh, nih lebih jelasnya. Di sini juga ada branding dari Juaraga, kalau kalian perhatikan ya, JR. Ini udah sering muncul di beberapa jersey Persija dan ini menurut gua kreatif dan tidak maksa dari teman-teman Juara Apparel. Kenapa? Karena mereka bisa memasukkan unsur JR di jersey Persija tanpa kelihatan norak gitu. Ini kan branding artinya kayak Adidas Three Stripes gitu kan. Dan ini adalah alasan kenapa gue harus beli satu size lebih besar dari musim sebelumnya. Kenapa? Karena dengan motif atau pola cutting seperti ini tuh dia feels dan looks-nya jadi slim fit. Nah, jadi gue harus naik satu size di situ. Pola cuttingnya oke juga, dan jahitannya tuh dia
rumit banget tuh kalau teman-teman bisa lihat ya. Itu dia rumit banget. Kalau kita buka aja dalamnya tuh ya, dijahitnya juga double-double. Jadi kalau nggak salah di dunia perjahitan tuh ada yang interlock lah, ada yang apa gitu nama tekniknya ya. Ini berarti dia tekniknya tuh bagus gitu loh. Dan penjahit-penjahitnya tuh juga dia mengcraft jersey ini tuh juga dengan teliti. Itulah kenapa jersey pantas dihargai mahal, karena teknologinya, hasil jahitannya, teknik yang dipakai, kualitas bahannya, bordirnya, itulah yang buat jersey pantas dihargai mahal, bukan hanya sekedar gimmick. Oke, itu aja review dari gua. Sekarang akan gua pakai dan gua kasih penilaian. Oke, ini dia jersey Persija setelah gua pakai. Ini musim terbaru ya, 2024-2025. Feels-nya sih enak dipakai ya. Dipakai buat jalan-jalan juga enak. Ini casual banget. Ini sangat merepresentasikan Jakarta, yaitu elegan, kota global kan. Selebihnya setelah gua pakai, ini ternyata kerahnya memang dia agak lebar ya di sini. Jadi ini gua pakai kaos t-shirt biasa. Ini masih kelihatan sedikit t-shirtnya. Kemudian kalau untuk bahannya sih dia enak untuk pergerakannya, karena untuk play ratio lagi-lagi ini diperuntukkan untuk main bolanya. Jadi dia memang bahannya itu agak tipis tuh, agak menerawang dikit ya bahannya ya, seperti ini. Karena untuk fleksibilitas. Nanti mungkin kalau teman-teman kurang suka dengan jersey yang versi play ratio, bisa nunggu jersey versi supporternya. Kemudian untuk lengannya seperti yang gue bilang, ini dia tidak terlalu mencengkram, jadi tidak membatasi pergerakan, tapi juga masih kelihatan bentuknya. Tuh, ya, masih enak banget ini dipakai. Begitupun kerahnya, karena mungkin agak lebar jadi nggak terlalu menggesek leher. Untuk pergerakan sih udah oke, enak banget ini. Jadi sekarang kita langsung aja ke penilaian. Yang pertama kita mulai dari kualitasnya dulu. Tadi udah gue sampaikan nih ke teman-teman bagaimana pemilihan bahan untuk grip di lengan, di kerah, dan untuk di bagian V ini dia ternyata berbeda ya, lebih lentur. Mungkin fungsinya untuk keluar masuk kepala, jadi memang perlu dipikirkan betul-betul oleh juara. Kemudian bahannya yang ternyata ada 3. Pertama di bagian depan dan belakang ini pakai bahan jacquard motif kulit harimau. Kedua di bagian lengan ini pakai bahan yang pori-porinya lebih kecil. Dan ketiga pakai bahan yang pori-porinya lebih besar di bagian ketiak. Mungkin ini untuk proses evaporasi keringat yang dikeluarkan saat bermain bola atau beraktivitas. Ini berarti memang harus dipikirkan baik-baik oleh juara dan desainernya. Ketiga, pola cuttingnya yang menarik, yaitu pola cutting lace sampingnya itu dia miring dari ketiak sini sampai ke pinggang bagian belakang. Ini harus gue apresiasi, jadi gue kasih nilai 8,8 dari 10. Yang kedua adalah harganya. Gue beli harganya 799.900, sekitar 800.000 ya. Tapi dengan harga segitu, dengan mempertimbangkan box setnya yang baru dan lebih eksklusif, kemudian pemilihan bahannya yang juga improve, dan pola cuttingnya yang juga di-develop sendiri dan lebih slim ya. Jadi gue kasih nilai 8,1 dari 10. Yang terakhir, yang ketiga adalah worth it atau enggak sih? Layak atau enggak sih beli jersey ini? Pertama, kalau buat teman-teman yang pecinta jersey simple, nggak neko-neko, warnanya nggak warna-warni, tone-nya yang tenang, santai, ini cocok banget buat kalian. Kedua, pola cuttingnya yang juga unik tapi tetap proporsional, artinya jahitannya juga diperhitungkan matang-matang, ini cocok banget buat kalian. Untuk angkanya sebetulnya ini nearly perfect ya kalau dari gue, cuman mungkin bisa jadi pertimbangan kalau misalkan jersey yang nearly perfect ini pakai bahan recycle seperti di jersey klub Thailand, itu pasti nilainya bakal bagus banget. Jadi untuk jersey Persija musim ini gue kasih nilai 8,8 dari 10. So itu dia review gue untuk jersey Persija musim 2024-2025. Good job untuk aparel juara selaku aparel Persija yang gue denger ini musim terakhirnya. Bagaimanapun juga mereka improve banget dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ya semoga masih ada waktu dan ruang untuk juara jadi aparel Persija dan bahkan mungkin timnas ya. Oke, so thank you for watching until the end. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah. Like video ini, share ke teman-teman kalian. Dan sekarang gue mau tahu ide kalian, pikiran kalian gimana? Silahkan tuliskan komentar di bawah. Nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke? I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The J.